Atma Namaste, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Pagi ini kita akan, pagi ini Pak Limar akan membawakan quantum superposition, awan probabilitas elektron dan semadi. Silakan Pak Limar. Selamat pagi rekan-rekan semua. Suara saya bisa didengar dengan jelas. Jelas Pak Limar. Terima kasih. Eh, Terima kasih atas waktu pada pagi ini. Juga terima kasih kepada Koabe atas mimbar yang disediakan pagi ini. Terima kasih juga Bu Bupati untuk menjadi moderator pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan mencoba eh, memberikan sedikit cerita mungkin ini terkait dengan kuantum karena banyak sekali bahasan berkaitan dengan kuantum ini. Pada pagi ini saya akan bercerita tentang quantum superposition karena ini merupakan basic dari semua kuantum, cerita kuantum yang lainnya. Jadi kuantum itu, fisika kuantum itu diawali oleh double slit eksperimen. Jadi eh, pertama itu, kalau ada dua celah di sini, lalu kita menembakkan peluru pasir atau kelereng, itu hasilnya adalah dua garis itu kan. Kalau ada dua lubang di situ, pasti akan timbul dua garis. Di sini ada simulasinya yang paling atas ini. Nah, dia kan membentuk dua garis seperti ini. Wajar kan? Kalau apa? Jika ada materi ditembakkan ke situ ya pasti yang lainnya terhalang, hanya yang lolos di lubang itu saja yang akan terbaca di layar. Lalu sekitar 200 tahun yang lalu, Ernest Young itu membuat percobaan menggunakan cahaya dan gelombang. Dia menggunakan air, terus kemudian dia menggunakan cahaya. Dia menemukan pola yang lain gitu. Polanya bukan dua garis, tetapi garis yang banyak seperti ini. Garis yang banyak ini terjadi, nah seperti ini kan di sini di bawah itu kelihatan dia karena gelombang yang kiri, yang masuk ke bagian kiri dan yang masuk ke bagian kanan itu berinteraksi setelah melewati kedua lubang itu, sehingga timbul garis-garis yang banyak seperti ini. Nah, kemudian 100 tahun kemudian ada para ilmuwan mencoba menembakkan elektron terhadap dua celah ini. Seharusnya yang didapat adalah seperti kelereng tadi atau peluru tadi. Kan elektron itu partikel ditembakkan itu mestinya dua garis. Tetapi yang ditemukan ternyata garisnya banyak gitu kan, garisnya banyak gitu. Jadi yang seharusnya berpola materi kok ternyata berpola gelombang gitu kan. Ada seorang ilmuwan waktu itu De Broglie namanya yang memprediksi hal ini. Dan dibuktikan ternyata ini elektron ini kok sifatnya ada dua macam gitu kan. Dia bersifat sebagai materi dan bersifat sebagai gelombang. Itu yang disimpulkan waktu itu. Jadi elektron ini bisa bersifat sebagai materi dan bisa bersifat sebagai gelombang. Ini cerita awalnya seperti itu. Kemudian sekitar tahun 1927, seorang ilmuwan, ini Bapak Erwin Schrödinger, membuat analisis terhadap percobaan tadi. Nah, percobaan yang sederhana tadi oleh beliau ini dibikin jadi rumit gitu kan. Ini persamanya dia buat seperti ini gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada gelombang yang masuk ke celah sebelah kiri, bertemu dengan gelombang yang masuk di sebelah kanan, ini membentuk superposisi. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini kan ada simulasinya. Jadi kalau yang kiri yang kanan ini kan nanti bergerak bertemu dia membentuk pola yang kalau digambarkan polanya adalah seperti ini. Inilah yang disebut wave function. Gitu kan. Dalam kerangka fisika kuantum, semua pembahasan selanjutnya adalah tentang wave function ini. Jadi mengacu
terhadap persamaan Schrödinger ini. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi di layar, ini kan eh, sesuai hasil eksperimen ini dengan wave function yang dibuat oleh Pak Schrödinger. Jadi meskipun istilah kuantum itu sudah dibuat sekitar awal tahun 1900 oleh Planck, kemudian dipakai oleh eh, Niels Bohr untuk menggambarkan level energi di dalam atom, tapi yang aslinya pondasinya di sini gitu kan. Inilah awal mula kuantum selanjutnya dari Pak Erwin Schrödinger ini. Nah, kemudian oleh ilmuwan yang lain, hasil Schrödinger tadi dibuat diteliti lebih lanjut. Ini ada Max Born. Dia membuat penelitian terhadap persamaan Schrödinger. Kemudian hasilnya, nah, setelah melalui integral dan kuadrat tadi, jadi yang dia kuadratkan itu persamaan Schrödinger. Menurut Max Born gitu, wave function itu adalah probabilitas. Lahirlah ini secara eh, lengkap itu bahwa kuantum itu adalah wave function yang interpretasinya merupakan probabilitas. Di sini hasilnya seperti ini di sebelah kanan ini, wave functionnya yang dari Schrödinger ini setelah diintegralkan didapat hasil seperti ini. Ini kan ada nih yang sebelah kanan ini, dia ada titik-titik nih, titik-titik ini terhadap kuadrat dari wave functionnya. Nah ini membentuk bell shape ya seperti ini. Nah, yang kalau kita ingat di presentasi saya sebelumnya, sharing saya bulan lalu, kita melihat bahwa di dunia makro, bahwa segala data yang dikumpulkan itu apa yang bersifat data-data normal di alam ini membentuk distribusi normal yang bentuknya sama persis. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa apa yang ada di alam kuantum maupun di alam makro ternyata alam ini bekerja secara probabilitas kan di sini. Sehingga kalau di apa di alam normal ini kita menyaksikan secara random gitu kan, kok hasilnya kok bell shape ini kan, misalkan sudah ada yang di area kuning di sebelah kiri, ada suatu kejadian di kiri misalkan apa contoh yang lalu misalkan berat badan seorang itu Jadi di dia mau jalan kan? kiri, eh, maka ada kekuatan yang tak terlihat yang untuk muncul yang di sisi sebelah kanan. Kalau setelah kita melihat teori dari kuantum, ya ini hal yang wajar itu karena dasar di atom-atom pun dia berperilaku seperti apa pembentukan probabilistik yang membentuk bell shape seperti itu. Nah, berdasarkan persamaan wave function dari persamaan Schrödinger ini setelah dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan, kan tadi katanya kan elektron bersifat dua, dia bersifat partikel dan bersifat gelombang. Kalau begitu kan mestinya elektronnya nggak orbit lagi kan begitu kan logikanya. Mestinya dia ada eh, fungsi gelombangnya yang harus dikembangkan. Kalau orbit seperti planet itu kan berarti dia berbentuk partikel kan begitu. Hasilnya adalah bentuk-bentuk seperti ini. Ini sebetulnya ini di buku kimia SMA ini sudah ditampilkan, cuman seingat saya itu nggak pernah dijelaskan gitu ya. Itu apa gitu kan. Nah, ini adalah fungsi apa? Fungsi gelombang posisi dari elektron. Jadi probabilitas elektron itu ada di mana gitu kan. Nah, ini yang sebelah kiri ini simulasinya. Di sini kan kita melihat nih, di sini si elektron itu ada di yang bintik-bintik yang berkelap-kelip itu adalah titik kemungkinan ditemukannya elektron. Jadi kemungkinan ditemukan elektron ada di yang kelap-kelip ini kan. Nah kalau yang sebelah kanan ini gambar yang apa, cukup aneh ini. Nah ini dia bentuk-bentuk awan elektron berdasarkan level energinya. Jadi yang paling atas ini 100 ini yang paling dasar, jadi satu elektron yang
berada dekat proton gitu kan. Dan yang kemudian ke bawah dan makin ke kanan ini makin tinggi gitu kan energi elektronnya. Nah, ini kita lihat yang 300, yang 300 di sini. Inilah yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang dia menemukan elektron mengorbit. Sebetulnya ini merupakan pendekatan terhadap awan elektron yang seperti orbit yang 300 ini. Nah, ini yang 300 ini saya panahkan, dibuat simulasinya. Jadi ini model atom Schrödinger bersama elektron yang sebelumnya oleh Niels Bohr itu digambarkan seperti orbit seperti ini. Jadi yang di orbit ini sebetulnya adalah probabilitas ditemukannya elektron di sini. Nah, model atom Bohr itu merupakan probabilitas tertinggi dari posisi elektron itu bisa ditemukan pada level energi tertentu. Di sini saya apa ada angka kuantum S itu gas, ya, perlu dipikirkan itu kolom pertama ini kolom S biasanya. Jadi ini kolom S yang pertama, yang ini ke sebelah kanan tuh SPDF itu energinya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ambil yang inilah 410, ini kan ada kuning, ada biru, nah elektron itu berpindah-pindah itu dia. Probabilitasnya bisa mungkin di sini, bisa di apa di atas, bisa di bawah, bisa di kiri, bisa di kanan, seperti itu. Tetapi karena dia bersifat seperti tadi kan, pada saat melewati dua celah tadi, elektron itu ada di dua pada saat dia lewat di kiri atau di kanan, dia itu lewat di kedua-duanya seperti itu. Jadi pada awalnya itu elektron itu ada di mana? Ada di mana-mana, gitu kan? Ada di seluruh kabut elektron tadi. Itulah yang disebut sebagai wave function atau orbital disebutnya. Kalau satu tadi kan orbit, dalam bentuk kabut elektron ini disebut orbital. Nah, karena dia tuh ada di mana-mana, makanya disebut superposisi gitu. Jadi fungsi gelombang dari semua elektron yang tersebar kemungkinannya di seluruh ruang yang eh, ditinjau. Nah, ini yang tadi kan sama dari yang sebelumnya, yang hydrogen wave function tersebut. Nah, ini kita ambil satu-satu lah ya. Kita ambil lah biasanya eh, karena dia itu berbentuk kabut itu kan dia rapat sekali, jadi biasanya digambarkan seperti ini. Jadi seperti yang bawah ini bola, kulit bola gitu kan. Sebetulnya karena titik-titik-titik yang rapat gitu kan. Atau karena dia berada di semua posisi. Nah, kemudian yang ini, yang level berikutnya nih yang kuning ini, nah, dia ada di semua posisi, tetapi di kuning ini gitu. Karena dan yang ini ukurannya jauh lebih besar daripada yang merah. Jadi level energinya naik gitu kan. Level energinya naik, semakin tinggi level energinya, maka dia semakin variasinya semakin banyak gitu. Kalau tadi hanya berbentuk bola, terus kemudian ini katakanlah berbentuk bunga berapa empat sisi, sebenarnya 6 sisi sih itu. Kemudian yang di atasnya ini itu digambarkan di sini kan ada 8, sebetulnya dia 4 kali 3 itu 12. Jadi ini bentuknya tuh semakin bervariasi gitu kan dan semakin besar. Ini kenaikan level energi yang kalau di yang sebelumnya itu kan lapisan orbit pertama, terus naik orbit kedua, dan orbit ketiga gitu kan. Nah, di pembahasan sebelumnya itu kan kita mengenal quantum leap ya. Quantum leap itu perpindahan realitas karena kenaikan energi. Nah, di sini sama gitu kejadiannya. Justru di sini kita bisa menyaksikan benar-benar berubah realitasnya gitu kan. Kalau sebelumnya itu hanya pindah dari satu orbit ke orbit berikutnya, ya kan lingkaran begitu-begitu saja kan. Tapi kalau di sini betul-betul berubah gitu. Yang asalnya orbit orbital berbentuk bola, pada saat terjadi kenaikan energi yang tinggi, terjadilah quantum leap yang dia berubah, yang asalnya berbentuk bola ini menjadi dua bola yang seperti ini, yang sebelah kiri, yang kanan ini kan, yang awalnya ini hijau ini naik yang atas ini dua sisi dia seperti ini. Nah, ini kan dia dua sisi biru, kemudian dua sisi kuning, dua sisi merah. Jadi ada 6 sebetulnya dan bekerja secara sekaligus. Jadi
Nah, ini kan enam, enam sisi. Sehingga kalau kita lihat kan asalnya realitasnya ini cuma punya satu sisi bola saja, ini menjadi enam, enam bola yang berseberangan. Lebih ke atas lagi, nah, ini lebih bervariasi lagi kan, bisa ada ring yang mengelilingi dan lain-lain. Sehingga jika dikatakan perubahan realitas di sini sangat terlihat gitu. Dari satu orbit yang sederhana menjadi semakin rumit, menjadi semakin rumit. Hal itu yang bisa kita saksikan juga di katakanlah di dunia makro, ketika seseorang mengalami quantum leap itu kan perubahan yang drastis dalam hidupnya, perubahan realitas. Ya kalau dilihat dari fenomena ini sangat sesuai gitu ya, bahwa seseorang bisa melompat mendapatkan suatu realitas yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Karena dasarnya pun seperti itu ya di dalam dunia ataupun sama seperti itu. Nah, jadi kondisi inilah yang disebut apa sebagai quantum superposition gitu kan, jadi elektron orbital. Karena tadi si elektron itu ada di mana-mana di dalam bentuk bentuk ini. Jadi misalkan di bentuk yang eh, apa bunga yang banyak ini, ya elektronnya di mana? Ada di mana-mana seperti itu. Nah, lalu ini kita kembali dulu ke yang double slit eksperimen. Jadi ketika elektron diamati itu kan tadi dia berbentuk gelombang ya karena itunya banyak. Nah, ketika kita pasang detektor di situ, nah ini anehnya gitu kan. Ketika kita detektor yang tadinya gelombang ini tiba-tiba dia berubah menjadi partikel lagi gitu. Pada saat ada detektor, begitu dia lewat di sisi kiri atau di sisi kanan, dia di sana hanya akan terbentuk dua garis saja. Jadi elektron yang sebelumnya bersifat gelombang sekarang dia berubah menjadi partikel ketika diamati. Ketika diamati atau diukur ya, diukur itu kan suatu pengamatan gitu kan. Jadi peristiwa ini dikenal sebagai wave function collapse itu. Jadi fungsi gelombangnya collapse. Apa maksudnya? Di sini sebelah kanan ini pada saat wave function ini apa eksis, si elektron tadi kan ini menyebar di mana-mana. Ini kalau ini kan diambil X Y saja, dia seperti gunung gitu ya, seperti gunung. Dianggap seperti itu untuk yang ini ya, untuk yang kasus double slit ini seperti gunung ini. Ketika diukur dia kolap, maka elektron akan ditemukan di satu titik seperti ini. Misalkan dia lewat di kiri, gitu kan, di kiri. Posisi elektron akan terdefinisi di satu titik. Jadi posisi elektron yang semula berada di mana-mana dalam awan probabilitas, seketika dia runtuh dan teramati sebagai partikel yang ada di satu titik posisi dalam ruang. Ya. Jadi kuantum supersisi itu eh, yang menyatakan tadi kalau kuantum supersisi kan prinsip yang menyatakan bahwa partikel kuantum akan berada dalam kombinasi kemungkinan di semua posisi hingga dilakukan pengamatan. Jadi pada saat dilakukan pengamatan akan kolaps dia sehingga kita hanya menemukan di satu titik tertentu saja. Ini yang disebut wave function collapse itu. Nah, di sini ada unsur pengamatan tadi kan. Nah, ini kalau yang elektron tadi dia yang asalnya berbentuk kabut tadi, maka sekarang ditemukan di satu titik tertentu, itu kan. Pada saat dilakukan pengamatan ada titik, tetapi dia hanya muncul sesaat, sesudah itu hilang lagi sebagai kabut lagi. Kalau dilakukan terus-menerus pengamatannya kan dia tuh kolaps kan, eh, hilang lagi, kolaps hilang lagi gitu kan. Pada saat kolaps kan muncul dia satu titik, nanti hilang gitu. Nah ini seolah-olah kita melihat dia melompat-lompat, sebenarnya kan dia muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Pada saat hilang itu dia muncul sebagai kabut lagi. Di sini ada apa fenomena intervensi pengamat inilah yang kemudian menjadi acuan dalam banyak pembahasan di dunia spiritual atau di dunia neuroscience dikaitkan dengan fisika kuantum itu bahwa pada saat diamati dia menjadi terdefinisi atau apa ya ditemukan di titik tertentu atau terdefinisi di titik tertentu. Jadi ini sebenarnya.
Dan cerita dari kuantum yang awal tuh ini saja sebetulnya gitu, tidak ada kaitannya dengan eh, kesadaran ya. Hanya memang ditemukan di sana bahwa kok pada saat diamati dia elektronnya ditemukan di satu titik. Inilah dasarnya yang mungkin nanti akan banyak dibahas atau selama ini juga sudah banyak dikaitkan dengan kesadaran gitu kan awalnya ini. Ini masih akan ada lanjutannya karena ini baru part satu tapi mungkin di ya eh, selanjutnya gitu kan. Nah, sekarang kita coba beberapa fenomena yang terkait dengan wave function ini atau dengan quantum superposisi. Jadi mungkin yang pertama ini ada zaman dulu itu ada ilmu sakti katanya kan, gitu kan. Kalau tadi kan satu elektron bisa ada di mana-mana gitu kan. Nah ini ada satu panah biasanya satu apa satria gitu nembak satu panah lalu di langit itu muncul banyak panah gitu sehingga lawan tuh bingung gitu kan ini panah yang asli yang mana gitu kan. Nah yang seperti ini yang zaman dulu ceritanya begitu. Kemudian yang lain mungkin ini ada yang ilmu sakti mengadakan diri katanya kan begitu. eh, Seorang guru sedang mengajar atau sedang bermeditasi tiba-tiba dipanggil oleh raja gitu. Nah, kan dia dia menghadap raja sekaligus dia tetap melanjutkan mengajar misalkan. Ini cerita-ceritanya saja gitu kan. Kita eh, mitos tapi ya mungkin saja itu benar gitu kan. Karena gini, jadi misalkan ini yang tujuan panas sebetulnya gitu ya, sebetulnya nih. Kalau ilmu ini memang masih ada gitu ya, kan bisa saja dipakai untuk misalnya nih kita seorang apa, kuliner lah, dia menyajikan suatu hidangan yang terlihat oleh oleh yang menyantap itu lebih banyak gitu kan seperti itu. Bukan untuk menipu bukan, tapi untuk lebih menggairahkan saja gitu kan. Sebenarnya gitu, hanya kan ya nggak tahu siapa lah yang mau mendalami yang seperti itu. Nah, nah ini apa itu yang bisa mungkin diaplikasikan. Nah, terus ada satu lagi ini, nah ini kebetulan gitu kan. Jadi fenomena ini membantu pemahaman saya dalam belajar meditasi. Saya ini parah sebetulnya. Jadi saya tuh bertahun-tahun ini sharing saja. Saya sharing ini kenapa? Karena mungkin saja ada yang mengalami hal seperti saya. Tapi mungkin karena bertahun-tahun nanya sana sini nggak bisa-bisa. Terus ya akhirnya diem aja gitu kan. Bisa saja. Atau mungkin ada rekan yang baru ikut di sesi di grup ini. Jadi saya mohon maaf dulu kalau ada, karena di sini saya yakin ini banyak para master yang sudah dan pakar-pakar meditasi. Saya mohon izin, ini sekedar sharing saja untuk mungkin teman-teman atau nanti ada rekan yang baru yang datang yang bertanya tentang meditasi. Ini setelah mencoba berbagai macam itu saya betul-betul nggak bisa-bisa itu ya. Jadi ini ada posisi seperti ini kan banyak sekali itu kalau di referensinya eh, apa duduknya seperti ini yang susah seperti ini, tangannya seperti itu, dan hasilnya ya nggak bisa-bisa. Nah, sampai saya itu pernah juga, jadi bukan hanya belajar dari buku, tapi betul-betul mendatangi sanggar gitu ya, berguru lah gitu. Jadi sampai di satu perguruan itu eh, dalam suatu retreat gitu, kita berkumpul lah di agak sedikit ke pegunungan waktu itu kan. Nah, lalu di di padepokannya itu ada kolam gitu. Nah, terus itu dikumpulkan di situ murid-murid itu banyak itu kan. Mungkin 100 orang ada lah itu. 100 orang kumpul gitu berkeliling kolam kan. Keliling kolam terus udah diinstruksi lah oleh guru meditasinya itu kan diinstruksikan biasalah gitu ya. Nah, sesudah selesai gurunya bertanya gitu kan. Apa yang kamu lihat? Apa yang ada di tengah kolam? Nah, itu mulai para murid itu menjawab, berteriak. Di tengah kolam ada naga. Kan? Terus yang sebelah sana bilang, naganya warna biru. Yang sebelah sini lagi diangkut lagi. Cakatnya warna merah gitu. Nah, saya bengong-bengong aja gitu kan. Boro-boro gitu. Naga dari mana gitu. Gitu kan. Yang ada saya masih pusing urusan kerjaan aja. Belum beres gitu kan. Di kepala tuh masih. Nah, seperti itu. Selesai di situ. Kan nggak bisa tuh. Tambah penasaran kan.
saya pelajarin lagi dari berbagai apa sumber itu. Ada yang menawarkan alat gitu kan. Nah ini nih, makanya ini alatnya persis kayak gini nih. Saya beli itu. Waktu itu nggak ada di Indonesia ini. Jadi impor itu dari Jepang kalau nggak salah. Importnya juga Singapura gitu kan. Pakai alat semacam begini. Ya tetap aja nggak bisa gitu. Ya saya nggak tahu salahnya di mana gitu kan. Nah, akhirnya setelah sekian tahun mencoba, mencoba dan mencoba. Ini ada gambar kueceng ini ya kayak kayak kueceng ini saya nggak bisa bisa dan nggak ngerti-ngerti gitu. Nah akhirnya saya pada hari ini pengalaman ini mungkin bisa membantu jika ada yang mengalami. Nah, ini versi saya saja, jadi kita percepat saja. Ini pertama posisi. Posisi ini sebenarnya posisi yang paling nyaman saja gitu. Kalau waktu di perguruan itu kan nggak suruh gitu, suruh gini gitu. Jadi sebenarnya posisi yang paling nyaman menurut versi Anda. Jadi fungsi prinsipnya itu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi gangguan sensasi panca indera. Jadi ini yang saya pilih yang selama ini apa saya kerjakan. Duduk santai, memakai matras yang udah lebih nyaman. Lalu diganjel bantal itu ini seperti ini. Yang gambar sebelah kiri bawah itu. Bantalnya ini kurang tebal sih, agak tebal sedikit yang bagusnya. Nah, terus posisi kakinya yang nyaman gitu. Ini quarter lotus pose aja cukup, nggak usah yang lipat-lipat seperti gambar pertama tadi gitu. Lalu kepalanya tegak, memang seperti itu supaya energinya lancar kan. Tetapi tetap rileks, tidak kaku dan tidak bersandar. Kenapa? Karena kalau bersandar nanti ketiduran. Lalu mulutnya ini tentu nah ini ada versi yang mungkin terbuka yaitu silahkan aja. Nah ini yang lidah tidak perlu ditekuk gitu kan. Ini karena banyak yang ngajarin suruh ditekuk gitu. Tapi cari yang paling nyaman aja. Semata dipejamkan. Kalau yang nyaman dibuka ya silahkan. Nah ini posisi tangan. Ini kan posisi tangan macam-macam itu. Sebenarnya tujuan posisi tangan ini kan untuk supaya energi. Jadi kebanyakan itu mengajarkan itu untuk mencapai maksimal energinya gitu. Tapi kan kalau yang seperti saya malah kesulitan. Ya, paling gampang begini. Ini inner peace position gitu. Jadi yang penting damai dulu gitu kan. Nyantai aja gitu kan. Nah, terus di sini kalau awal-awal banget gitu ya, kalau belum bisa itu diiringi yang polos dulu gitu. Jadi memang hanya untuk latihan dasar, ya. Musik relaksasi yang polos tanpa ada narasi. Nah ini yang terus pasang alarm. Ini sangat membantu. Jadi kalau kita mau 10 menit, biarin alarmnya nyala. Kalau enggak nanti kita mikir udah 10 menit belum, udah 10 menit belum, mengganggu. Tadi memulai jadi tahap awal ini kita harus punya target dulu untuk apa sih eh, apa meditasi kita. Jadi yang paling awal itu ya nggak usah yang aneh-aneh lah. Pokoknya kita untuk relaksasi aja, hilangin stres dan galau itu aja. Lalu apa dia awali nah ini seperti biasa ya kita membuat ring cahaya bisa berbentuk seperti itu apa di bawahnya saja melingkar atau seperti telur yang berdiri diri kita berdoa afirmasi niat gitu. Lalu fokus dengan tarikan napas gitu kan kepalanya tetap tegak, terus napas, inhale, exhale. Kalau saya dari hidung saja gitu kan. Tapi ada yang dari inhale dari mulut, hidung, exhale dari mulut, silakan. Ini kan yang nyaman menurut Anda gitu kan. Nah, sesudah itu kalau awal-awal ini akan menghadapi fenomena sensorik. Nah, panca indera kita ini berontak gitu kan di situ di awal gitu kan. Jadi badan ini seperti anak kecil gitu kan badan pengen gerak ke sana, pengen ke sini. Nah, ini ya dilatih saja untuk diam gitu. Ini memang harus dilatih gitu, dipaksakan gitu kan. Lalu terasa pegal di sini, terasa pegal di sana, gatal di sini, gatal di sana, ada nyamuk, padahal nggak ada gitu kan. Ya ini memang fenomena sensorik ini dibiarkan saja sampai lama-lama hilang sendiri. Nanti ada suara di sana orang lewat, ada suara apa genteng dan lain-lain. Ini sama. Jadi tahap ini memang fokusnya ke napas, fokus terus ke napas, dilatih bertahap dan memang tidak bisa instan gitu. Setelah beberapa minggu fenomena ini akan hilang, fenomena sensori ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, sesudah kita melewati itu, baru kita di sini.
Di sini kita tahap ketiga menjinakkan pikiran yang berisik. Nah, di sini sebetulnya inti dari berlatih semedi itu ya, berlatih meditasi yang sesungguhnya itu bagaimana kita bisa menjinakkan pikiran yang berisik. Nah, tetapi memang kita harus bertahap itu. Yang tahap satu 2 tadi udah lewat, kita bisa fokus di sini. Dan umumnya satu 2 itu mestinya bisa dilewati ya. Kalau lama-lama itu, kalau udah terbiasa itu 1 3 menit udah bisa dilewati yang sensorik tadi. Di sini yang lebih eh, intens di sini. Nah, ini pikiran yang bising berseliweran sana sini, melompat satu bisikan di kepala ini banyak sekali yang cerita ada. Nah, ini kan di sini ada nih gambarnya ini apa di kepala itu segala macam ada gitu berseliweran sana sini. Nah, jadi dalam pemahaman saya ini merupakan fenomena yang sama seperti awan elektron yang lompat sana lompat sini gitu kan atau pikiran yang datang bergelombang seperti wave function tadi. Nah, tetapi pada saat diamati dia menjadi kolaps gitu kan. Tek, diam aja satu sebentar gitu kan. Jadi pikiran yang berisik ini diamati saja filmnya dan diamati lalu saat disadari kehadirannya, perhatikan sebentar detailnya, lalu lepaskan. Kita kembali ke napas. Gitu. Jadi ini kenapa saya membawakan ini karena saya melihat satu fenomena yang mirip-mirip lah gitu ya dengan eh, wave function yang collapse ketika dia eh, sehingga hadir di titik tertentu. Nanti eh, kalau ini sudah dilatih, maka ini akan terbiasa sehingga nanti akan agak silent gitu ya. Tidak terlalu liar, masih muncul tapi tidak apa-apa gitu. Nah, sesudah itu baru kita masuk. Nah, ini yang setiap kita berkumpul, kita lakukan yang ini ya kan kebanyakan yang semedi visualisasi. Jadi setelah tahap ketiga tadi beberapa minggu diselesaikan, sekarang pikiran itu sudah lebih silent. Biasanya di situ sudah nyaman, lebih damai. Sehingga target yang tadi untuk relaksasi, untuk stres itu sudah memang sudah turun stresnya. Di target meditasinya sudah tercapai. Di sini baru kita aplikasikan untuk tujuan yang lebih spesifik, misalkan untuk healing, pembersihan cakra, atau perwujudan keinginan visualisasi. Jadi kita semedi visualisasi, gitu. Fokusnya ke napas sebagai jangkar gitu. Jadi kita mulai visualisasi sesuai tujuan atau mengikuti arahan dari leader meditasinya atau dari narasi juga bisa kan. Fokusnya itu ikutin gitu. Kita geser dulu ke ajna kalau untuk visualisasi, lalu ikuti gitu. Misalkan tadi ada cahaya ke jantung, ya fokusnya ikut gitu. Ikut jantung, bergeser dia bergerak. Nanti turun ke bawah ikut, fokus kita ikut ke bawah. Gitu kan. Nah, di situ pikiran yang mengganggu yang di situ nggak hilang total, dia bisa muncul-muncul lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi muncul balik amati sebentar, sadari, lalu napas lagi, lalu balik lagi ke fokus sesuai arahan. Nah, seperti itu. Dan ini eh, sudah bisa mencapai apa yang kita apa manfaat dari meditasi tersebut. Nah, itu visualisasinya kita full, ikuti terus itu seperti itu di tahap keempat itu. Nah, kalau itu sudah nyaman di sana, sudah bisa merasakan hasilnya, kita bisa masuk ke yang berikutnya. Kalau yang ini observasi gitu. Misalkan kalau di sini kan gambarnya ini misalkan cakra apa di kepala cakranya bayangkan ya dibayangkan di ajna apa di kepala ada cahaya masuk gitu dibayangkan. Nah, kalau yang berikutnya setelah apa visualisasi sudah nyaman, kita mulai yang bisa yang observasi gitu. Jadi sudah sangat rileks itu kan. Bedanya di mana? Bedanya sedikit di sini. Jadi kalau yang tadi kan membayangkannya full, kalau ini enggak, bayangin sedikit aja gitu. Misalkan tadi jadi misalkan tadi kita pergi ke suatu lokasi gitu kan, taman gitu. Ya kita niatkan untuk pergi ke suatu taman, munculkan dulu, visualisasikan dulu sedikit sesuai bimbingan tadi. Nah sesudah itu kita amati gitu apa yang terjadi di sana. Nah, jadi di sini lebih banyak di ajna sih karena fokusnya di ajna. Karena ya kita mau membuka itu kan, membuka
visual yang muncul gitu. Nanti kita perhatikan di situ, mungkin muncul muncul hal yang lain, yang yang bukan dari diri kita, tetapi yang dari eh, dunia atas lah kira-kira begitu. Jadi kenapa di sini jadi menarik karena hal-hal yang nggak kita prediksi muncul, misalnya ini di sini ada gambarnya simulasinya. Kalau semula kan misalkan kita membayangkan kita dikelilingi cahaya, dikelilingi cahaya kan. Nah, pada saat observasi ternyata cahayanya melingkar berbentuk spiral yang bergerak ke atas bawah. Itu muncul begitu saja, bukan dari visualisasi kita, tetapi kita mengobservasi. Di sini yang jadi menarik gitu. Terutama misalkan di sini ya, merasakan aliran energi. Kita bisa merasakan energinya, apakah dia jadi hangat, jadi dingin. Itu kan muncul dari sononya gitu loh kira-kira. Mungkin sedikit sharing yang seperti tadi pada saat meditasi di awal tadi yang saya rasakan waktu tadi itu pada saat dari jantung menyebar disebarkan kan ke seluruh tubuh. Nah, yang saya lihat itu ada garis-garis cahaya di sekeliling saya yang seperti kusut gitu kan. Nah, pada saat di, di, dipancarkan untuk di healing tadi, yang kusut ini dia mulai menjadi lurus kembali di sekeliling. Mungkin itu aura aura saya mungkin itu ya. Nah, itu kita mengobservasi gitu. Jadi pada saat kita niatkan healing itu, jadi yang kusut-kusut ini tadi yang berbentuk di sekeliling ini dia jadi lurus, kemudian lurus setelah semua lurus itu dia jadi menebal gitu si apa, cahaya di sekeliling itu. Ini menariknya gitu yang diobservasi ini. Dan bisa juga kita misalkan ya mencari ide gitu, cari ide atau mencari petunjuk mungkin yang kemarin misalkan Pak Yatono menanyakan. Nah, ini ada peluang bagaimana? Bisa di sini gitu. Kita tunggu apa yang muncul seperti apa. Nah, kalau biasanya memang tidak langsung jawaban, tapi kita coba nanti menafsirkan atau menerjemahkan gambar yang muncul tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini di daftar pustaka ini bagian yang bawahnya egift.com dan CapCut itu software yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Demikian, terima kasih. Eh, Mungkin saya kembalikan ke moderator jika ada tanya jawab karena ini mungkin terlalu general, mungkin pertanyaan bisa meluas, tidak harus spesifik dari topik ini. Terima kasih, terima kasih Bu Ati. Terima kasih banyak Pak Limar. Aduh, presentasi yang luar biasa. Judulnya membuat saya keder, agak grogi tadi. Luar biasa. Saya lihat, aduh, ini tentang molekul-molekul, tentang elektron dan apa. Waduh, ini saya udah langsung blank saja gitu. Tapi terima kasih Pak Limar. Ini betul-betul memberikan kita pencerahan bagaimana untuk bisa mengikuti meditasi. Jadi tidak perlu untuk merasa ketakutan, tidak bisa fokus dan sebagainya, bisa kita latih berdasarkan dengan ini tadi sharing dari Pak Limar tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan monggo bila ada pertanyaan. Pak Anto, silakan. Mau mau tanya Pak Dimas, Ya, tapi ini hubungannya dengan energi ya Pak. Jadi mungkin agak beda dengan ini, dengan materi oh, gimana Pak? silakan Pak. Oh iya. Ini kemarin kan istilahnya saya itu pernah buka-buka buku itu, dalam buku kok itu yang intinya kan bukunya itu judulnya The Power of Kepepet itu loh. Jadi Oh, terus saya itu pernah itu ada yang itu ilustrasi orang itu dikejar binatang buas. Itu di belakangnya kan ada binatang buas macan atau apa. Tapi kok terus bisa melompati pagar yang kira-kira biasanya 3 meter lebih itu
bisa melompati itu. Terus yang saya tanyakan itu energinya kok bisa segitu itu dari mana gitu loh Pak. Begitu Pak. Oke, oke. Sebetulnya itu eh, jadi gini, ini tapi nanti nggak apa-apa lah ya. Jawabannya itu ada di sesi dua sesi dari, masih tiga sesi dari saat ini yang detailnya. Ya ya ya. Ya. Jadi ada di sana bagaimana eh, itu yang aslinya itu, tapi ini yang umum dulu deh. Jadi kalau yang umum itu digambarkan di buku itu, saya pernah baca bukunya. Itu kan gini kata dia kan, potensi kita itu tidur, potensi kita itu tidur. Jadi yang baru kita pakai itu, kalau otak kita itu katanya baru 10%, baru Oh. 10%. Yang 90% itu belum kepake. Kan itu ada filmnya juga, film Lucy itu. Film Lucy ya. Kalau Bapak nonton film Lucy. Jadi di energi yang ada di diri kita itu baru terpakai 10%. Kalau kepepet, nah itu energinya jadi gede gitu. Energinya kan dikeluarkan lah, potensi diri kita dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi ilustrasi tadi seperti itu. Jadi pada saat kita kepepet dikejar macan gitu kan, Ya segala ya macam ya. cara, segala macam cara energi yang tidur itu jadi bangun. Maksudnya gitu Pak kalau yang di buku itu. Ah, ah. Mungkin bisa menjawab ya. Oh, jadi itu berarti tetap asalnya energi itu tetap dari pribadi, dari otak itu rangsangan yang dapat istilahnya kan ada dua pilihan ya Pak. Jadi kalau wah ini kalau saya nggak melompat nanti dimakan macan. Jadi dengan itu keluar energi yang super full power gitu ya Pak Ya, Lima. yang tertidur potensi diri kita sebenarnya Pak. Itu kan Oh, di buku itu ya, maksud buku itu. Potensi diri kita, potensi diri kita itu sebetulnya 100, yang kepake itu baru 10. Otomatis hmm, pada saat ada bahaya itu apa ininya eh, potensinya keluar semua gitu. Biasanya di apa di seminar motivasi juga ada yang seperti itu. Ada yang apa yang eh, seorang yang apa menggendong temannya itu loh pas lomba lari kalau nggak salah gitu kan. Dia dia dengan apa kalau ada ancaman yang fatal tiba-tiba jadi kuat sekali gitu kan. Dia mampu untuk berlari menggendong temannya yang berat gitu kan. Itu lebih ke menggali potensi diri sih kalau dari buku. Kalau dari kuantum ya next lah. oke oke, makasih jawabannya Pak Lima. Udah udah paham, Mas udah paham sekarang. Makasih tuh. Terima kasih Pak Limar. Dan Pak Yatono. Tadi siapa Pak Anto ya, Pak Limar? Iya Pak Anto Pak raise hand. Anto, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Eh Sebenarnya ada 3 pertanyaan sih, tapi tergantung waktunya aja. Ya silahkan Yang Pak. pertama, tadi ngatasin pikiran liarnya gimana ya? Saya masih belum nangkep tuh. Itu yang pertama. Jadi yang pertama mengatasi pikiran liar. Yang kedua untuk Pak Limar, mohon diulang untuk yang tahap kelima itu ya. Oh Saya belum begitu apa ya paham gitu. ya. Ya mungkin sayanya yang nggak paham. Yang ketiga, kalau masih ada waktu, eh, dari Pak Limar sendiri, setelah memahami latihan semedi ini, pengaruhnya ke pekerjaan apa ya? Mungkin ada sharing-sharing gitu. Oh, Makasih. oke. Ya, oke. Ini yang tadi ya tahap. Jadi di tahap 3 ini bagaimana menjinakkan pikiran yang berisi. Jadi ini kan muncul nih, pikiran ini muncul segala macam ke sana sini. Jadi kita amati Pak. Misalnya muncul gambaran kantor. Nah, gambaran di kantor gitu kan segala macam harus gini. Ya kita amati dan sadari. Gitu. Diamati itu apa sih yang diomongin si kepala ini? Oh, pekerjaan kantor. Nah, kita kan jadi tahu temanya aja, tema si pikiran itu apa. Oh, pekerjaan kantor nih.
Oke, kita sudah tahu, kita sadar gitu bahwa kita apa, menyimpang dari fokus gitu kan. Kita sadar menyimpang dari fokus, sudah disadarin, balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas. Pada saat kita balik ke nafas kan fokus kita ke nafas tuh. Nah, sehingga pikiran kita ini kosong dulu sebentar, kosong sebentar. Dan gitu kan muncul lagi nanti pikiran yang lain gitu. Ada dua macam yang pikiran yang datang, itu yang paling banyak berbentuk bisikan, bising gitu loh. "Oh, ini harus gitu, seperti bicara sendiri dalam hati gitu kan Pak. Seperti ada yang ngomong gitu loh. Oh nanti harus pergi ke sana, oh ini harus gitu, harus ini. Itu kita amati itu dia berhenti itu. Dia amati itu kita begitu kita apa amati dia akan stop sendiri sebentar. Oh kita sadar kan ini kita sudah berpindah fokusnya. Sesudah disadari kita balik lagi ke napas. Nah begitu seterusnya gitu. Jadi begitu aja terus seterusnya sampai nanti dia lebih lebih sepi. Padahal lebih sepi itu kita cuma menghabiskan napas. Jadi di kepala ini kosong aja, kosong gitu. Tapi nanti memang muncul lagi. Cuman jeda kosongnya ini akan lebih panjang gitu. Di kosong lebih panjang muncul lagi. Nah pada saat sudah kosong lebih panjang itulah baru kita aplikasikan ke 4 dan kelima gitu. Jadi kalau kalau pelajaran yang banyak di buku kan sampai kosong total, dan saya nggak pernah bisa kosong total. Gitu. Makanya kenapa saya bilang nggak bisa-bisa. Ya boro-boro lihat naga gitu loh. Tuh, jadi untuk kosong totalnya nggak bisa gitu. Nah, tetapi pengalaman saya dengan tidak kosong total pun sudah bisa bermanfaat. Itu loh intinya gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak belum belum paham bisa ditanyakan lagi. Jadi intinya seperti itu. Nah, fenomena mengamat-amati ini yang saya kaitkan dengan fenomena di elektron tadi gitu. Jadi elektronnya nggak usah dilihat, lupakan saja. Kita amati, amati, amati itu. Amati, balik ke napas, amati, balik ke napas. Setiap muncul yang baru, amati dulu sebentar, balik ke napas. Itu yang ketiga. Terus tadi yang kelima, ini kan. Nah, ini sebelum kelima ini harus keempat dulu. Jadi kita ngikuti visualisasi dulu, gitu kan. Ada energi turun dari kepala, terus nanti turun. Nah, fokusnya ngikut turun, gitu kan. Ke tenggorokan, ngikut turun. Nah, kalau itu sudah nyaman, baru ke sini, gitu. Di sini kita sedikit visualnya. Jadi pada saat kita ke misalnya cahaya tadi ke kepala ya, itu. Nah, pada saat begitu kita kita observasi gitu. Ada hal apa yang bisa kita lihat atau kita rasakan. Jadi kalau ini memang rada susah yang ini ya. Yang disarankan itu kan biasanya sampai visualisasi gitu. Visualisasi gitu kan, dirasakan, kita rasakan apa cakra kita berputar, rasakan di sini cahayanya mengembang, itu kan kita visualisasikan. Nah, kalau yang ini enggak gitu. Kita visualisasikan sedikit gitu. Misalkan di sini cahayanya mengembang, udah gitu kita diam dulu, observasi dulu. Ada kejadian apa? Ya kayak gini lah istilahnya gitu. Eh, misalkan apa ya? Kita mau mancing ikan deh, misalkan pakai jaring kan. Kita lemparkan jaringnya tuh, tek, sesudah dilempar kan kita diam dulu gitu, lihat dulu ada reaksi nggak gitu kan. Nah kayak gitu kalau yang ini. Jadi setelah kita melakukan visualisasi, kita observasi dulu, kita diam sejenak, tidak melakukan apa-apa. Jadi kan seperti yang latihan tadi kan kita fokus ke napas, ini kita fokusnya di anjena gitu, melihat sesuatu yang muncul. Ini yang kelima gitu. Jadi pada saat setelah kita visualisasi sedikit, atau tadi misalkan kan kita memasuki taman kan gitu, ya kita visualisasikan dulu, kita bayangkan dulu lah taman yang mana yang kita kenal gitu kan. Nah sesudah kita masuk, kita diam di situ. Memang ini nggak selalu apa, mungkin kalau di awal-awal ya nggak muncul apa-apa ya, ya memang belum gitu. Nanti setelah berlatih lama gitu kan, karena di sini gangguan yang bising tadi lebih lebih banyak gitu.
pada saat kayak gini nanti muncul apa gitu kan. Nah, pada saat tadi muncul bayangan itu, kita juga harus bisa menyeleksi gitu. Ini yang muncul gangguan atau yang muncul itu inspirasi gitu. Kan beda gitu. Nanti kita tahu sendiri gitu. Biasanya kalau yang gangguan itu yang memang sudah ada sehari-hari, makanya dia ganggu terus. Tapi yang inspirasi itu memang ide yang fresh biasanya. Sesuatu yang sebelumnya nggak terpikirkan. Meskipun tetap kita harus hati-hati gitu. Karena bisa saja eh, salah meninterpretasi hasilnya nanti. Nah, apa yang saya eh, manfaat yang saya rasakan tadi terutama. Jadi, nah inilah menulis presentasi ini seminggu lalu tuh masih kosong ini saya tuh belum ada yang mau saya tulis tuh nggak tahu saya tuh apa gitu kan. Ya saya udah meditasi untuk mencari ide gitu kan. Nanti muncul-muncul sendiri kok gitu kan. Oh ya ini, oh ya pengalaman saya belum ini. Muncul dia. Jadi di pekerjaan pun sama. Jadi untuk misalkan menyelesaikan eh, problem gitu kan, menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan yang sulit. Kalau kita meditasi, membiarkan hal ide atau inspirasi ini muncul, nanti muncul. Memang tidak mudah dan ya saya belajarnya juga bertahun-tahun gitu. Kalau dari awal yang tadi lihat naga itu ya ada 15 tahun gitu. Gitu Pak. Baik, Gimana? terima kasih. Berarti intinya kalau yang tadi, kalau bahasa Tukul tuh kembali ke laptopnya per- ke pernapasan ya. Betul, betul. Oh iya ya. Oke, untuk yang tahap 5 mungkin saya perlu internalisasi dulu. Untuk tahap yang tadi jawab terakhir, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Limar. ya, makasih sama-sama. Iya, terima kasih banyak Pak Anto atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Maria Van. Pak Limar, terima kasih. Kalau meditasi di dingklik miring atau yang biasa ada di ruang meditasi dan lutut di lantai ini sama saja ya Pak. Intinya badan lebih tinggi dari kaki ya. Kalau setelah meditasi kaki masih semputan ini karena apa ya Pak? Oke, kalau masih semutan itu di awal memang begitu ya. Jadi gini, kalau yang pertama kita cari posisi yang paling nyaman, paling nyaman. Tadi kan dikasih lebih rendah itu yang untuk membuat nyaman gitu. Kalau misalkan kakinya ini sejajar, itu lebih pegel gitu kan, lebih pegel. Kalau udah terutama kalau nggak terbiasa pegelnya nanti sampai setelah meditasi masih pegel gitu. Jadi intinya itu cari yang nyaman dulu gitu, cari yang senyaman-nyamannya kan. Tinggi bantalnya pun bermacam-macam, cari yang sesuai dengan kita yang paling nyaman. Itu terus saya nggak tahu itu ya tadi masih kesemutannya setelah meditasi berapa lama gitu. Karena kalau kalau nggak dilatih ya pasti kesemutan gitu kan. Atau misalnya sudah lama nggak meditasi kesemutan, tapi dia hilang sendiri lama-lama kesemutannya itu. Kalau pengalaman saya gitu ya. Nah, kecuali ada apa kalau misalnya gini meditasi sebentar karena pegel karena apa ganti posisi lah itu kesemutan terus kalau gitu. Jadi memang harus rada dipaksa gitu loh. Kayak latihan beban, latihan beban itu angkat barbel. Ya kalau misalnya 2 kilo nih nggak kuat berhenti ya nggak bisa-bisa 2 kilonya. Memang harus harus sedikit dipaksakan. Itu yang saya tahu mungkin para pakar meditasi di sini juga bisa memberikan tambahan. Gimana Ibu? Bu Maria, bagaimana? Apakah menjawab pertanyaan? Iya, Bu Oti. Terima kasih banyak Pak Limar. Ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini ada tadi dari Ibu Leni. Tadi itu maksudnya ke ruang hening ya, Pak? Takut yang muncul serem-serem. Ini tadi yang apa? Yang tahap 5 ya, Pak ya. Oke, kalau yang di sini ini kalau tahap 5 ke ruang hening ini eh, kalau hanya seperti ini itu masih aman ya.
kita hanya fokus di ajna, kan gitu kan? Makanya fokusnya mungkin ini saya ini sedikit lah. Biasanya kalau yang eh, apa memang ada resiko keluar gitu ya, itu yang namanya projection itu memang akan mungkin yang projection itu kita memang menyengaja gitu fokus dari pikiran itu keluar gitu kan, keluar dari area dari tubuh. Nah, makanya tadi kalau misalkan kita ke taman ya kita tamannya yang masih ada dalam eh, dalam apa istilahnya, dalam ruang diri kita, dalam ruang pikiran kita. Itu biasanya kalau yang apa kita bertahap menghilangkan kesadaran, biasanya intro aja seperti itu memang ada resiko. Jadi tetapi resiko ini biasanya di awal tadi kan kita ada niat ya, niat, ada doa, kita niatkan bahwa ada dua di situ. Ya. Pertama, saya berada dalam lindungan cahaya yang yang melingkupi saya. Jadi kan ada cahaya ini tadi. Coba. Nah ini kan. Jadi ini selalu setiap akan memulai meditasi bisa kita wajib ini ya. Ada dua di sini. Diawali dengan melindungi diri dengan ring cahaya. Jadi kita lindungi diri kita, dilingkupi gitu, garis. Itu ring itu kita bikin, kita buat. Jadi kita bayangkan. Jadi kalau yang bisa prana dibikin dulu pakai prana gitu. Jadi dibikin pakai prana set itu kan lingkaran itu. Dibikin pakai prana. Kalau enggak kita bikin aja pakai intuisi kita apa namanya visualisasi kita buat dulu lingkaran mengelilingi kita atau kita bayangkan diri kita ada dalam telur cahaya kita visualisasikan kalau yang bisa pernah ya pastinya udah biasa lah ya bikin telur begitu jadi kita bayangkan ada telur yang mengelilingi diri kita nah itu kan nah sesudah itu kita afirmasi ya bahwa kita aman di dalam ring ini. Semua hal yang negatif itu sudah keluar. Jadi pada saat kita buat itu kita niatkan dulu bahwa di dalam ring ini hanya ada energi yang positif ya di awal. Sesudah ringnya jadi kita niatkan tidak ada satu entitas lain yang bisa masuk gitu. Jadi kita aman di situ. Lalu kita niatkan. Nah ini kebetulan anak saya ini bisa lihat ya. Anak saya bisa lihat itulah makhluk-makhluk itu. Kan bagaimana eh, jadi diniatkan saya tidak ingin melihat mereka. Ini juga sama kita di sini di meditasi. Kalaupun ada makhluk itu di luar garis itu, saya tidak mau melihat mereka. Gitu. Jadi saya akan buat tabir yang menghalangi penglihatan saya dengan untuk melihat. Kan? Saya niatkan mungkin ibu sensitif jangan-jangan itu kan bisa lihat itu. Ini selalu niatkan saja bahwa saya membuat tabir untuk memisahkan diri saya, memisahkan penglihatan saya dari makhluk-makhluk ini. Dan saya ada dalam lindungan yang maha kuasa. Jadi begitu. Jadi kita buat linknya dulu, lalu afirmasi dan doa. Jadi ada tiga hal ini. Makanya diawali selalu begini. Karena buat yang sensitif memang tadi observasi sedikit aja mungkin dia udah tembus gitu. Begitu, apakah menjawab? Bu Leni, apakah menjawab pertanyaan? Oke, mungkin kita lanjutkan. Nah, Pak Limar mulai. Pak Limar, terkadang sehari-hari timbul pikiran kecewa, sakit hati, sedih, saya langsung fokus ke napas. Masuk dan keluar langsung afirmasi perkataan yang baik-baik dalam hati. Apakah udah benar langkah saya, Pak? Oke, langkahnya sudah benar. Tambah sedikit aja. Afirmasinya lebih bagus diucapkan. Tadi kan dalam hati lebih bagus diucapkan. Tuh, jadi afirmasi yang diucapkan ini sugestinya lebih terasa biasanya. Jadi
balik napas, bahkan kalau bisa langsung meditasi sebentar juga bisa. Dan kita afirmasikan afirmasi yang positif positif gitu kan. Tapi dalam hati bisa, nggak masalah sih, boleh. Tapi akan lebih bagus jika diucapkan. Gitu. Begitu Bu Iin, apakah menjawab? Oke, baik, terima kasih. Oh ya, ada jawaban dari Bu Leni. Iya, jelas Pak Limar, terima kasih. Baik, ada Tanya pertanyaan? lagi Bu Ati, tanya lagi. Monggo, monggo, Eh, silakan. Ini saya pernah meditasi itu pada malam hari. Ya istilahnya kan, ya bareng-bareng gitu. Intinya sampai-sampai saya itu tertidur tadi. Tertidur. Terus saya itu bangun-bangun itu kok terasa lemas itu gimana? Itu apa energinya itu atau hilang atau gimana itu Pak Limar? Jadi saya eh, mengalami sendiri. Jadi tertidur, yuk begitu bangun-bangun kok rasanya itu lemas gitu loh. Karena kebetulan waktu itu kan meditasinya sambil berbaring karena agak boyoknya pegel gitu loh. Makasih sebelumnya. Ya. Pak. Oke. Makanya Pak, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita meditasi duduk ketiduran, ya mending tidur dulu gitu. Itu berarti sinyal dari dalam tubuh kita gitu kan. Jadi pada saat kita meditasi duduk pun, kalau ketiduran, ya sudah tidurlah gitu. Jadi memang itu sinyal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri, bahkan makanya kan orang yang susah tidur disarankan meditasi. Karena apa? Karena pada saat meditasi ini nanti tubuh merespon. Ya, yang susah tidur jadi tidur gitu. Memang itu salah satu obat yang mujarab lah ya meditasi itu. Eh, Ketika kita susah tidur itu eh, tubuh merespon tidur. Nah, kalau tadi apakah energinya hilang di situ? Bisa ya bisa tidak. Saya bukan ahlinya gitu ya untuk melihat posisi Bapak waktu itu. Jadi saya mungkin kalau Bapak lupa berdoa, lupa membuat proteksi, bisa saja memang energi Bapak hilang gitu ya. Tapi bisa karena memang sudah kecapean gitu, kecapean butuh tidur ya jadi tertidur. Itu Pak Yatono. Oke, oke. Makasih informasinya. Jadi tetap aman-aman saja ya. Kadang-kadang kalau saya itu upamanya malam mau tidur itu malam-malam itu kalau sulit itu kadang-kadang terus sulit tidur, yuk meditasi dulu itu memang kadang-kadang lebih mudah untuk tidur itu loh. Begitu selesai meditasi langsung bisa tidur terlelap gitu loh. Makasih Pak Limar. Ya, kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lima, terima kasih banyak Pak Yatono. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Mungkin ini lanjutannya untuk next di tanggal 13 Maret. Jadi part 2 menurut supervision ini interpretasi eksperimen kucing Schrodinger. Wah, luar biasa, Pak. Persiapannya sudah dari jauh hari sebelumnya. Masih kosong semua halamannya. Oh, masih kan? Belum ada Tapi satu itu baris tadi, pun. tapi itu tadi ya, inspirasi apa kita melalui apa meditasi ya, Pak ya. Betul, jadi Iya, banyak sekali iya. terbantu. Iya, iya. Kemudian pertanyaan dari saya, Pak. Kalau saya gitu, misalnya yang apa mencari inspirasi melalui meditasi begitu, itu saya harus cepat-cepat menulis, Pak. Nah, apakah ini juga maksudnya apakah itu juga berlaku dengan Bapak ataukah yang lain-lainnya juga begitu? Karena bagi saya kalau saya tidak tulis itu nanti kemudian lupa begitu. Bagaimana Pak Limat? Mungkin itu umum ya, mestinya kita lupa lagi gitu. Yang paling sering itu eh, memang sih sebaiknya ditulis itu untuk alat bantu. Kalau enggak, kalau nggak ditulis nanti kan kita mikirin itu terus itu supaya nggak lupa gitu. Jadi yang ide yang lain jadi susah masuk gitu. Jadi memang sebaiknya ditulis. Kalau itu setuju.
Baik, terima kasih. Kemudian, apakah Pak Limar juga mempergunakan ini tadi, subliminal atau frekuensi-frekuensi begitu untuk Oh ya, membantu ya. fokus Oke. ya? Jadi ini cerita yang tadi, saya tuh beli alat tadi itu, eh, yang setelah nggak bisa lihat naga itu kan, terus beli alat. Nah itu yang satu itu kan eh, wave brain, apa namanya, brain wave equipment. Jadi dia bisa ngerekam frekuensi otak itu kan. Jadi kita habis meditasi dianalisa kayak gitu. Terus yang kedua alat yang tadi apa binaural beat. Jadi kalau Ya. itu musik nanti dipasang speaker gitu. Itu pernah saya coba, tapi hasilnya nggak optimal lah. Jadi yang setelah coba segala macam cara itu ya yang paling optimal yang ini gitu. Mengamati aja gitu. Amati, biarkan lepas, amati, biarkan lepas itu. Alat nggak ngefek lah gitu kalau menurut saya gitu ya. Meskipun iklannya banyak, sekarang pun masih banyak tuh iklan-iklan yang menawarkan musik untuk membantu meditasi katanya begitu kan. Tapi pengalaman sih eh, lebih apa ya melatih otaknya itu yang dilatih untuk lebih silent itu lebih efektif. Kalau pengalaman saya begitu, Bu. Oh iya, ya Pak. Jadi selama ini Bapak lebih hening, jadi tidak mempergunakan background music atau sebangsanya, ya Pak ya. Oh, saya pakai background musik, Oh, background oke musik. oke. Nah, Ya, tetapi bukan yang binaural. Binaural itu pakai pakai handphone yang dia ya, gitu kan. Nah, oke oke. Ya. itu ada pelatihannya yang apa? Dulu itu pelatihan yang aktivasi anak cerdas apa itu. Hah? Ada mahal itu dulu Oh iya, eh, iya, untuk anak-anak itu. Pas saya cek diapain ya anak-anak ini? Oh, ternyata dipasangin alat itu. iya, iya. Iya. Iya, eh, ya terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan saya Pak, jadi kalau ini kita kan tentang meditasi. Jadi kalau yang berdasarkan ini tadi apa elektron-elektron ini tadi yang orbit yang akhirnya menjadi apa namanya semakin kuat dan berubah bentuk ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang ini tadi seseorang yang terus-menerus meditasi, nah sekarang kita sering melihat itu tuh di dalam sosial media banyak anak-anak di India yang mulai berlatih untuk telekinesis ya, apa namanya mengubah ini tadi apa namanya bukan mengubah Menggeser, menggeser ya menggeser menggeser. atau membuat apa benda bergerak begitu ya Pak ya. Nah, apakah ini bagian dari ini tadi apa hasil dari terus pelatihan dan hingga semakin kuat begitu Pak Limar? Eh, agak berbeda gitu ya. Itu memang hasil latihan, eh, tetapi dia tuh mencoba apa ya, mengintervensi realitas sebenarnya. Eh, dia menggunakan kekuatan pikirannya yang sudah fokus gitu kan. Tetapi bukan dari latihan, bukan apa istilahnya. eh, Kalau dikatakan apakah dari apa namanya tadi quantum superposisi itu sudah lebih berbeda lah ya. Jadi dia itu kan sudah bagaimana eh, mengendalikan energi sebetulnya begitu. Jadi bukan dari superposition ini. Oh Jadi baik. jadi eh, gampangnya gini. Eh, di alam mimpi, di alam mimpi, kalau kita memegang api kan tetap panas di alam. Betul. Nah, betul gitu kan. Nah, jadi itu gitu prinsip yang dipakai. Jadi pada saat pikiran ini apa sih ya? Jadi gini, setiap benda itu ada internal frekuensi. Jadi edisi keberapa tapi oh kalau salah. Iya. Setiap benda itu kan punya intrinsic frekuensi. Nah, kalau intrinsic frekuensinya ini resonan, itu jadi jadi entangle gitu. Jadi seperti tadi di mimpi panas api terasa panas, tapi kan nggak ada apinya orang dalam mimpi kok. Atau di mimpi itu basah hujan ya terasa hujan. Nah, itu kan di alam sana. Nah, otak ini kan masih di ranah frekuensi. Pada saat intrinsik frekuensinya sama dengan benda yang itu yang mau ditelekinesiskan,
dia benda akan apa? Akan menjadi padat gitu. Saya susah mencari istilahnya, tapi mungkin next next ini memang akan saya bawakan Bu yang ini. Iya. Tapi di mungkin edisi ke-9. Baik, terima kasih Pak Rimar. Jadi ini mungkin teorinya sama bahwa kita, frekuensi kita, kemampuan kita mesti apa namanya, diselaraskan, diresonasikan dengan frekuensi tersebut ya, benda Iya betul, tersebut. dengan Ya, bendanya. Betul. jadi ini seperti yang kemudian membengkokkan sendok, kemudian menggandakan materi juga, begitu ya Pak Iya ya? betul, betul, betul. Iya, baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Limar. Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Wah, ini sepertinya pada takut ini. Tidak ada lagi pertanyaan. Sebetulnya bisa banyak sekali pertanyaan di sini, Pak. Aduh, baik. Sudah ini mungkin Ya, bisa. sudah, ya baik. Baik, apakah kita tutup saja, Ko Abe? Baik, teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup sesi ini. Terima kasih banyak Pak Limar dan terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya tutup recording ya.